kamu Saya bertanya saja. sebenarnya nggak, saya sebenarnya nggak pintar sih. Cuman kakak itu kan dengar-dengar tadi itu penjahatin satu sama lain. Jadi Apa? kepintaran kakak itu cuman bisa jahatin orang. Cuman bisa Definisi jelek-jelekin orang. jahat, definisi Cu- jahat itu apa sih? Cuman bisa mengusik orang. Kenapa Tunggu orang dulu, Kristen mukanya kalau naik mana? ke Komal Mukanya. kami itu selalu menuduh? Oh, Loh, babi. Mukamu mana, babi? wah Kristen banget ini ya. Tanya, Gue nggak kamu bahas bukan ayat orang ayat. Yahudi. Yang Kalau gue bahas aku kejahatan lo ngomong menolongmu, itu. diam kau. Diam kau anak anjing, diam kau anak anjing ya. Ini Yesus mengatakan kau anak anjing. Kalau aku menolongmu, itu sama seperti orang yang mengambil makanan anak-anaknya dan memberikannya kepada anjing. Maka kau bukan Yahudi, kau disebut Yesus sebagai anjing. Pertanyaanku, ketika kau mengatakan Nabi Muhammad mengatakan aku anjing, mana datanya? Tunjukkan datanya. Kalau kau tidak punya data, kau memfitnah seluruh agama Islam. Kalian, kau memfitnah Nabi Muhammad mengatakan perempuan anjing. Mana data? Kalau kau tidak, kalau kau polisi, dengarkan baik-baik. Kalau kau adalah orang yang bekerja di pemerintahan, teman-teman ya, teman-temanku yang di luar sana, perhatikan anak anjing ini. Orang Kristen ini menuduh Nabi Muhammad mengatakan perempuan anjing, tapi dia tidak punya data. Kau tunjukkan data kalau Nabi Muhammad mengatakan perempuan anjing, anak anjing. Tunjukkan data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Nah, ketika kamu membanggakan Tuhanmu mati dan bangkit, sebetulnya itu penghinaan di hadapan kami. Apa? Karena kalau Tuhan itu tidak layak mati. Kalau Tuhan mati dan bangkit, itu Tuhan yang cacat menurut perspektif kami umat Islam. Sama seperti kau promosikan panci, tapi pancinya bolong. Nah, ketika kau membandingkan Tuhanmu dengan Nabi kami, sebenarnya kau sedang merendahkan Tuhanmu, menyamakan Tuhan kau dengan Nabi kami. Nah, yang kedua, apa hebatnya kau promosikan Tuhan kau mati dan bangkit ketika kematian dan kebangkitan Tuhanmu itu tidak tervalidasi secara benar dan tidak ada gunanya untuk peradaban? Apa gunanya dipromosikan? Nah, selanjutnya, adakah kau bisa membuktikan kepada kami Tuhan kau itu benar-benar berada di surga saat sekarang ini secara empirik?
Kalau kau tidak bisa membuktikan Tuhanmu ada di surga, jangan promosikan di hadapan kami lalu kau bawa-bawa fakta empirik ke hadapan kami. Kita membahas di sini adalah sesuatu yang ilmiah. Ilmiah itu diikat dengan metode keilmuan. Kalau kita bahas teologi, maka itu sesuatu yang transenden. Kalau kita membahas sesuatu yang empirik, yang memang bisa dikaji, maka itu harus ada fakta-faktanya. Kita membahas tentang apakah Yesus adalah oknum peradaban atau tokoh peradaban. Kenapa begitu pertanyaan saya? Karena informasi tentang Yesus dari tokoh di luar Bible adalah sebagai oknum yang dihukum mati karena melakukan penyesatan. Tacitus dan juga Flavius Josephus. Sementara nabi kami pasal ketokohannya diakui secara arkeologi. Pertama ada koin yang mengatakan bahwa dia Rasulullah. Kedua ada inskripsi yang mengatakan bahwa dia Rasulullah. Ketiga ada data dari Sabeus dan juga dari Jacobi yang mengatakan bahwa ada tokoh ini bernama Nabi dari Arab, dan bahkan si Yohanes Damaskus pun mengatakan bahwa ini Nabi dari Arab. Ketokohannya pun tidak diingkari sebagai tokoh pembawa Islam, tapi yang diingkari oleh penulis-penulis di luar Islam ini adalah bahwa mereka tidak sepakat bahwa dia dikatakan Nabi. Nah, tentang Yesusmu ini, siapa yang mengatakan bahwa dia adalah Mesias? Orang Yahudi yang menceritakan tentang Tuhanmu tidak terima dia Mesias. Dia dianggap sebagai orang yang layak mati terkutuk karena membawa ajaran sesat, mengaku sebagai Tuhan. Maka Yesus dalam paradigma Yahudi dan ahli sejarah yang menuliskan tentang dia adalah oknum, bukan tokoh. Tokoh itu adalah orang yang mempengaruhi peradaban yang memang agama itu atau pemikiran itu datang dari dia. Contoh Sokrates. Sokrates dikatakan tokoh karena pemikiran dia dipakai oleh beberapa orang yang mempengaruhi peradaban dan ilmu pengetahuan. Nah, jadi ketika Anda naik ke kanal kami membahas tentang literatur. Tadi kamu bilang saya tidak menampilkan tentang nabi saya loh. Yang mananya yang saya tidak tampilkan? Prasastinya saya tampilkan. Bentuk gambarnya pun saya temukan fotonya. Yang mempublish juga bukan situs kaleng-kaleng. Prasasti Dome of the Rock yang paling dekat dengan waktu dengan nabi saya juga saya tunjukkan prasastinya seperti apa. Begitu juga dengan koin di abad ke-7 dan abad 6 awal. Abad 6 akhir. Bertuliskan Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Belum juga dari inskripsi dari dokumen-dokumen di abad pertama Hijriyah yaitu Al-Quran. Tentu Al-Quran menuliskan dia sebagai Nabi dan Rasul. Artinya data-data empirik, data-data arkeologis yang saya bawa itu menunjukkan dia tokoh, bukan oknum. Yesus dikatakan sebagai oknum, bukan tokoh. Nah, ia mengatakan dia tokoh hanya Bible kalian. Gitu loh. Yang mana Bible kalian tidak jelas sumbernya dari mana. Nah, ini yang harusnya kamu bantah dari saya. Dan kemudian ini yang kamu buktikan bahwa kamu itu benar. Kenapa kamu membandingkan Tuhanmu yang pernah mati dengan nabi kami yang sudah meninggal? Itu justru merendahkan Tuhanmu sendiri. Kenapa? Tuhan kau setara manusia berarti. Gitu, diskusi itu kayak gitu. Nah, sekarang kamu bicara baik-baik. Apa yang kamu minta sama saya untuk dibuktikan? Satu. Yang kedua, apa yang kamu bantah dari argumen saya? Kedua, saya berikan hak kepada kamu meminta dan membantah saya. Tapi kalau kamu tidak kredibel dan tidak paham, lebih baik nggak usah banyak bicara. Semakin banyak bicara, semakin menunjukkan kalian tidak mengerti apa-apa tentang apa yang kau ucapkan. Ini semakin menunjukkan ke depan bahwa nanti anak-anak kita akan melihat betapa kalian itu tidak mengerti apa-apa gitu loh. Malu kalian sebagai orang Kristen. Contoh, si papa jahat tadi dari si A pindah ke Kristen, makin barbar, makin kurang ajar. Suku Minang dia benci, suku Aceh dia benci, setiap orang dimaki-maki. Ini lihat dari buah perbuatannya. Justru kami sebagai orang Islam semakin lama berapologet, semakin berilmu, semakin pintar gitu loh. Gitu loh, Chris. Silakan Anda bicara. Saya kasih Anda waktu 2 menit. Silakan. Oke, kalau Open gitu your mic. bermakna kamu merasa kalau Nabi ataupun Tuhan kalian itu sungguh-sungguh benar gitu kan? Betul nggak? Bertanya sama saya atau mengkonfirmasi? Karena nanti Sama kalau kamu. saya potong bilang saya nggak kasih kamu kesempatan bicara. Nah, bukan baru ngomong, kamu kan udah panjang lebar tadi. Betul nggak? Iya, kamu tanya, lu nanya gua. Oke, betul. Jadi betul ya? Betul. Apa yang betul? Nah, Ini oke. Sekarang gini aku tanya ke Ya kamu. Allah, ini saya Nanti dulu, saya Rifa. tanya Nanti balik. Ini dulu, kamu udah bertanya panjang atau lebar loh, Rifa. ini orang ngapain sih? Tadi lu nanya sama Sekarang- gua, boleh dijawab nggak itu? Apa sih ini? Iya, sekarang aku tanya, bermakna kamu itu berpikir kalau Nabi ataupun Allah kamu itu memang nyata gitu ataupun memang benar-benar gitu kan? Betul gitu kan? Oke, diam, saya jawab.
Perhatikan baik-baik. Seluruh umat Islam, baik sesesat-sesatnya umat Islam, sebodoh-bodohnya umat Islam, sebotol-botolnya umat Islam, tidak ada yang mengatakan Nabi Muhammad itu tokoh mitos, tokoh fiktif. Ini kita bicara Nabi Muhammad loh, karena kita sedang bahas tentang Nabi Muhammad tadi. Kalau kamu bicara tentang Allah, setolol-tololnya umat Islam tidak ada yang mempertentangkan dan memperdebatkan tentang Allah. Kalau kamu tanya ke saya mewakili seluruh umat Islam. Setolol-tololnya umat Islam, bahkan sesiah-siahnya Syiah, sejahat-jahatnya Syiah menghina sahabat Rasulullah, tidak pernah bertentangan bahwa Nabi Muhammad itu nabi, walaupun ada yang mengatakan bahwa malaikat Jibril salah memberikan wahyu. Tapi tetap mereka mengakui Nabi Muhammad sebagai nabi. Orang Syiah tuh, setolol-tololnya mereka tuh. Itu bermakna kamu itu beranggapan kalau ajaran kamu itu bermakna ajaran yang benar gitu. Kalau Kristen ajaran Bukan sesat beranggapan. Bukan beranggapan, meyakini dan mampu meyakini, Islam ajaran. Oke, meyakini. Sebelum saya kalau bicara itu jangan benar. dipotong dulu. Aduh. Nanti dulu. Kamu lagi berhadapan dengan perempuan. Ya kan kamu tanya, saya belum selesai Oke, sekarang jawab. aku mau tanya satu lagi lepas itu kamu ngomong. Pertanyaan kau tadi belum selesai ku jawab. Kau udah potong. Gimana sih, Rifa? Tadi kan kau kan tanya tadi, ku jawab. Kan makanya kalau kau nggak siap dijawab pertanyaanmu, nggak usah kau bertanya. Aku juga nggak mau memaksakan diri menjawab pertanyaan kau loh. Tapi kan kau yang nanya. Kenapa Kristen nih begini nih? Nah silakan, apalagi yang mau kau tegasin apa? Umat Kristen disuruh bertanya diam. Pas giliran bertanya saya menjawab dipotong-potong. Kenapa lah kalian jadi begini ini ya Allah? Udah jelaskan. Ayo. Aku nggak mau potong. Udah jelaskan. Apa penjelasan tentang apa yang kamu minta? Yang tadi kan. Tekankan lagi. Iya, ajaran Islam itu berdasarkan keyakinan dan pembuktian yang bisa aku lakukan untuk kalian sekarang. Aku mampu membuktikan dan aku meyakini bahwa Islam ajaran yang benar, Kristen itu sesat. Betul. So bermakna ajaran Kristen itu sesat begitu. Iya. Oke, sekarang saya tanya sama kamu. Kalau kamu bilang ajaran Kristen itu sesat, sekarang saya tanya kamu, kenapa Allah kamu ataupun Allah Tuhan Maha Kuasa itu yang kamu bilang itu masih meminta-minta untuk menunjukkan jalan yang lurus? Coba ayo. Dia tuh ngomong sama siapa? Ayo. Aduh, Ayo. ya Allah. Sebenarnya dengan menghadapi kamu, Ya kan sama kamu saja bilang saya kan sedang Kristen itu ajaran yang sesat. Makanya saya mau tanya sama kamu. Allah itu berkata, ya tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Itu kepada siapa dia ngomong? Apa masih ada Allah lagi Kapan yang Allah lain berkata gitu? begitu? Ya, sejak kapan ada satupun karya ilmiah yang mengatakan bahwa Allah pernah memohon? Itu sejak kapan? Tuhan yang pernah memohon kepada Tuhan lain itu hanya Yesus, bro. Makanya Edis mengatakan Yesus punya Tuhan. Tidak ada satupun data yang bisa kau tunjukkan kepada saya Allah adalah Tuhan yang memohon. Kata-kata ihdinas siratal mustaqim itu adalah perkataan kami yang diajarkan oleh Allah untuk memohon kepada Allah supaya kami dapat jalannya lurus terus. Bukan Allah memohon seperti Tuhan kau memohon kepada Tuhan Bapaknya untuk dimuliakan. Kalau yang memohon kepada Tuhan lain itu Yesus. Dalam kitab kau, ya, Yesus berdoa itu banyak dalilnya. Makanya Edis berkata Yesus itu adalah Tuhan yang punya Tuhan. Nih, Yesus berdoa kepada Bapa. Ini sesat ini, Tuhan berdoa kepada Tuhan menurut kami sesat. Masa Tuhan berdoa? Nih ya, kalau Allah tidak pernah berdoa, Allah mengabulkan doa. Kalau memang Allah pernah berdoa, kau tunjukkan datanya, mana dalilnya kalau Allah pernah berdoa. Jangan Jadi fitnah yang itu agamanya Allah Pak ngomong, Prabowo. oke, yang jadi Allah ngomong itu tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, tunjukkanlah kami ke jalan lurus itu apa? Nah, dia itu ngomong Itu kepada ayat siapa? yang diperintahkan kepada kami untuk dibaca karena Allah mengajarkan kami apa yang harus kami baca. Al-Quran itu untuk kami, bukan untuk Allah.
Ya, Al-Quran aduh, itu Rifa, saya belum selesai. udah, Rifa, Gini, kamu tuh, bro, kamu tuh sudah kenapa aku muter-muter udah loh, Rifa. capek? Kamu tuh nggak Loh, boleh jawab kok saya pertanyaan saya muter? tadi. Ini saya lagi jawab. Kenapa Gimana? Allah itu mengatakan tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Kamu nggak boleh jawab itu. Ya Udah. udah, Rifa, udah. Kami memang nggak boleh, Ya boleh udah. jawab itu. Kamu muter-muter. Ya, kalau Udah, kamu udah. merasa saya tidak bisa menjawab, ya silakan turun nih. Tuhan yang berdoa kepada Tuhan lain pada waktu itu Kamu tuh pergilah udah Yesus ke muter-muter, bukit Rifa. Kamu untuk tuh udah muter-muter. berdoa. Emang nggak boleh lah kamu. Loh, Udah, kok udah. takut? Kamu nggak Kok boleh jawab. takut dengan Udah. kitab Kamu sendiri? turun aja. Kok jijik dengan kitab sendiri? Kok takut baca Lukas 6:12? Kok jijik, kok turun, kok kabur, kok menceret? Kenapa membawa fitnah yang gak ada datanya, tapi giliran tunjukkan Tuhannya berdoa kepada Tuhan lain, kenapa takut dan menceret? Kenapa jijik sama kitab sendiri? Sadar kalau ini sesat ajaran begini. Karena parameter sesat itu adalah ketika ada Tuhan berdoa kepada Tuhan lain. Ternyata Tuhannya sendiri yang berdoa kepada Tuhan lain. Malu, aib terbongkar, aib agamanya. Iya, malu. Tidak bisa membuktikan bahwa Allah berdoa, tapi saya bisa membuktikan Yesus itu pernah berdoa. Ya. Teman-teman yang di YouTube minta tolong dong. Saya mau tanya, yang di YouTube itu suara saya itu kedengeran nggak? Kenceng nggak suaranya teman-teman yang di YouTube? Kenceng nggak teman-teman yang di YouTube? Ini Teman-teman. belum ludah nih. Dari tadi belum ngeludah, ludah dong. Iya, yuk udah. Kau ini tolol, Rifa. Ihdinas siratal mustaqim. Itu ayat Allah. Bodoh kau nih. Aman ya, oke. Oke. Oke ya. Ya, silakan bertanya saja teman-teman Kristen yang awam, bertanya saja. Kalau mau berdebat sama saya, kalau kalian awam, udah kalian menang aja, saya kalah ya. Karena Imam Syafi'i mengatakan kami akan kalah berhadapan dengan kalian. Ya, menang aja lah kalian. Ya, Halo, Tobing. Ya, halo Dek, silakan. Kristen? Bentar, saya yang tanya dulu. Kamu Kristen atau agama? Oke, di sini kalian kalau awam bertanya saja, kalau berilmu silakan bicara. Sambil buka cam. Iya. Kamu berilmu atau awam? Gini, Berilmu saya atau awam? tadi mendengar Kak Uni bilang kalau Tuhan Yesus kami itu sesat. Sebentar saya tanya, kamu orang yang berilmu atau awam, adikku? Nah, saya memang tidak berilmu. Oke, mantap. Oke, bertanya. Silakan bertanya, adikku. Nah, Silakan, Dek. Silakan tanya. yang kakak bilang tadi itu tentang Yesus kami itu sesat. Nah, coba buktikan bahwa Nabi kakak itu Muhammad tidak berdosa. Coba berikan satu dalil gitu kak, bahwa Muhammad Oke, itu tidak pertama melakukan dosa. ketika Karena kamu Yesus kami itu membuat tidak pernah sebuah melakukan pernyataan, siapa bilang saya bisa membuktikan Tuhanmu berdosa? Pertama, ketika kamu mengatakan saya mengatakan Yesus sesat, kamu salah dengar. Saya tidak mengatakan Yesus sesat, saya mengatakan orang Kristen menurut pandangan Yesus dan pandangan Islam sesat. Kenapa? Tidak mengikuti Yesus dan tidak mengikuti pandangan umat Islam sebagai seorang yang harusnya mengikuti agama samawi. Nah, kalau ingin membuktikan Yesus sesat, bukan membuktikan Nabi Muhammad, tapi buktikan Yesus ini sesat. Itu caranya, Dek. Contoh kan saya yang tuduh, maka saya harus buktikan Yesus itu berdosa dan sesat. Kamu sesat. Pertama, kalau parameter kesesatan seorang tokoh karena dia berdosa, harusnya kamu betul-betul tidak bisa membantah Yesus itu sebagai orang berdosa. Ini contoh, dia berbohong. Ya, nih. Berbohong itu berdosa nggak di agama kamu? Berdosa. Berdosa. Kalau Yesus saya bisa buktikan berbohong, maka silakan kamu baca Lukas pasal 23 nomor 43. Nah, coba kakak yang baca. Punya Bible? Oke, saya bacakan. Dalam Lukas pasal 23 nomor 43, kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Pada waktu itu Yesus mau disalibkan sama orang yang di samping dia, betul? Nah, pertanyaan saya, ketika Yesus berjanji kepada orang itu hari itu juga dia di Firdaus, pertanyaan saya, hari itu Yesus mati ke Firdaus atau ke alam maut?
Firdaus. Silakan dijawab. Dia ke Firdaus. Coba tunjukkan ayat kalau dia ke Firdaus setelah mati. Enggak. Silakan tunjukin ayat dalam kitab kamu kalau Yesus itu pergi ke Firdaus, jalan-jalan ke Firdaus dulu setelah dia mati hari itu juga. Gini aja, jangan ke situ dulu. Jangan kabur dulu, jangan red herring dulu. Enggak, saya Ketika tanya sudah tadi, mulai coba kepentok berikan langsung contoh. sekarang gini. Inilah Tidak kebiasaan berdosa. kalian. Ketika belum klimak, udah tahu Jangan bakalan begitu, blunder, ya. langsung kabur. Harus dijawab dulu Saya buktikan pertanyaan Tuhanmu saya. berdosa. Bahwa Muhammad Bahkan di itu kitabmu banyak dikatakan sekali Yesus dosanya. itu berdosa. Di semua dalil. Gimana? banyak. Apa dosanya? Tunjukkan satu ayat Nabi Muhammad berdosa. Sekarang saya tanya kakak, logikanya kalau berbohong itu berdosa nggak? Berdusta itu berdosa? Tunjukkan Nabi Muhammad pernah berbohong satu saja, aku bayar 1 miliar. Janganlah 1 miliar. Di dalam rekeningku ada uang sekarang sekitar 9 jutaan deh. Ku kasih kau semuanya uang kalau kau bisa buktikan nabiku pernah berbohong. Silakan. Ini ada nih. Kalau Terus kau mau lihat kalau- ada saldonya nih. Biar aku punya hutang sama Kalau di Messi agama Edgy Islam nggak itu apa-apa. kan berdusta itu kan bisa kak? Saya tanya, ketika kau mengatakan kau tunjukkan buktinya, kalau nggak kau fitnah kau. Kalau aku tunjukkan Nabi Tuhan kau berbohong, aku udah tunjukkan satu Tuhan kau berdusta. Ketika dia katakan hari ini juga kau bersamaku di Firdaus, Firdaus satu ke alam maut, nggak bisa kau jawab menceret. Ketika Tuhan kau dikatakan berdosa, itu bukan kami yang bilang, kitab kau. Yesus dijadikan berdosa. Nih, kitab kau yang bilang. Umumnya umat Islam, pastikan kau baca kitabmu dulu biar nggak ketampar kau dengan 2 Korintus pasal 5:21 ini. Ya, di sini telak Tuhan kau dikatakan berdosa. Kami baca kitab kau, Dek. Saya tidak layak menampar kau karena kau belum baca kitabmu kayaknya. Saya kasihan dengan orang seperti kalian ini. 2 Korintus pasal ke-5:21. Dia yang tidak dibuatnya menjadi dosa. Tuhan kau dibuat jadi dosa, bahkan terkutuk. Di mana terkutuknya? Di Galatia pasal 3 ayat 13. Ketika kau memfitnah Nabi kami yang mulia dan disucikan itu, mana datanya? Itu harus Kau dari baca, ya udah awalnya. kau yang jelaskan. Kau jelaskan sama aku, kau yang Kristen, aku yang Islam. Aku cuma bertanya, Galatia pasal 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Tuhan kau kutuk, Tuhan kau dosa. Pertanyaanku, ketika Tuhan kau dikatakan adalah kutuk dan dosa, kapan dia disucikan kembali, berhenti menjadi kutuk dan dosa itu? Sehingga sekarang dia bisa dikatakan bukan lagi kutuk dan bukan lagi dosa. Waktu dia dijadikan dosa dan kutuk, kapan dia berhenti dari menjadi kutuk dan dosa itu? Bisa kau tunjukkan dalilnya? Ayatnya Galatia bukan Gatalia. Siapa yang bilang? Siapa ini? Mansera 06. Gatalia bukan Galatia. Sudah berubah Galatia jadi Gatalia. Ini Kristen yang ngomong ya? Ini kalau Kristen yang ngomong nih malu ini. Kok jadi Gatalia? Kok ayat Gatalia? Siapa yang ngajarin itu? Kalian sekolah walaupun hari Minggu aja fokus sama pendeta kalian. Kalian Kristen, malu kalian ketika kalian nggak ngerti apa-apa tentang kitab kalian dibandingkan aku. Kalau saya mengatakan dalam paradigma Islam kalian sesat, itu dalilnya ada. Nah, kau mengatakan nabiku itu berdosa, mana dalilnya? Mana datanya? Kalau tidak ada, kau fitnah adekku. Apakah di Kristen boleh memfitnah? Mentang-mentang dosa kau udah ditebus jadi kau bebas memfitnah. Jangan ya, Dek ya. Mentang-mentang kau ditebus Yesus, jangan kayak gitu. Kau berhadapan dengan kami umat Islam nih. Umat Islam ini tidak akan membiarkan nabinya difitnah. Minimal kami minta data. Tunjukkan data otentiknya. Nabi kami pernah kau katakan berdosa tadi. Mana nabiku pernah berbohong? Yesus aku buktikan dia pernah berbohong 3 kali malahan. Pertama, ketika dia menjanjikan janji kepada orang yang mati itu, tapi dia bohong. Kenapa? Hari itu dia nggak ke Firdaus, kecuali kau bisa tunjukkan data dia ke Firdaus. Yang kedua, ketika dia berkata dalam kitab Lukas pasal 24 ayat 46, ada tertulis demikian, Mesias harus mati dan bangkit dari ketiga. Tidak pernah ketemu itu tertulis. Fitnah lagi tuh. Yang selanjutnya apa? Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Ternyata Henok dan Elia sudah ke surga tanpa dia. Ini namanya berbohong. Berdosa itu. Makanya dia terkutuk kan jadinya kan. Henok dan Elia pergi ke surga. Nah, inilah betul kan, kupikir kau tahu ayat itu, ternyata kau nggak tahu. Kristen ini memang nggak pernah baca ayat, tapi nekat naik ke komal kita, menyerang nabi kita. Minimal tadi bertanya aja kau tentang Islam, dapat kau ilmu. Nyerang ketabok, kau nggak tahu kau Henok dan Elia udah ke surga. Ini Tadi kan parah saya kali. nanya,
coba buktikan bahwa Muhammad itu tidak berdosa. Sekarang kau Pertanyaan tanya, kau tentang itu Yesus. bukan pertanyaan ingin dapat ilmu. Justru ketika kau menuduh Nabi Muhammad berdosa, kau yang harus buktikan. Kau yang bilang kalau dia berdosa kan? Kami Saya nggak mengklaim bilang dia tidak berdosa. Coba Apa buktikan yang harus bahwa kami? Muhammad itu tidak berdosa. Ya buktinya dia adalah seorang rasul. Seorang coba nabi dan rasul buktikan tidak mungkin dalilnya. berdosa, tidak mungkin Ada bercabul. Loh, rasul Nabi Muhammad rasul itu banyak dalilnya di Al-Qur'an. Iya, coba Dia buktikan adalah bahwa rasul menyampaikan wahyu. Muhammad itu tidak berdosa. Bukti apa yang kau Tapi itu minta? yang saya tanya tadi. Gini Tapi loh, kakak mau kemana-mana? rasul dan nabi itu tidak berdosa. Kristen, dengar ya, dengar. Ketika kau mengatakan bahwa aku ini adalah orang kaya, bukan aku yang harus membuktikan sama kau aku orang kaya. Kau menuduh aku orang miskin misalnya, sementara aku orang kaya. Nggak perlu kubuktikan sama kau aku orang kaya. Kau yang buktikan aku miskin, karena kau yang nuduh. PA, ini lama-lama kan keluar kata-kataku kan, kasar kan. Kok botol kayak gini Kristen-Kristen ini ya. Kan aku kaya nih. Aku bilang aku kaya. Tapi kau tuduh aku miskin. Aku nggak perlu pamer-pamer kekayaanku. Nggak perlu nabi-nabiku mengatakan aku tidak berdosa. Aku tidak berdosa. Nggak perlu. Cukup dengan membuktikan saja nabiku pernah berdosa, kau baru dikatakan mampu membantah bahwa nabiku orang yang suci. Kristen kok begini sih kualitasnya. Ini kutunjukkan data kalau Henok dan Elia sudah ke surga. Kau buka ayat ini. Ya, buka ayat ini nih. Pertama, kau buka dalam kitab Kejadian pasal ke-5 nomor 24. Belajar kau di sini, Dek. Di sini kau dapat ilmu tentang kitab kau. Masih tinggi Al-Qur'an untuk kau. Bible dulu kau pelajari itu. Jangan kau keluar dari sini. Kenapa Kristen-Kristen di sini tuh kok berani banget naik ke komal Islam tanpa ilmu? Benar enggak? Bukan kalau aku yang kata harus Muhammad mendengarkan itu? kau yang Dengar dengarkan dulu. aku. Dengar Kau dulu. yang tadi bertanya, Dengar enggak? kitab kau emang kurang Betul enggak ajar ini kalau anak. kata Dia tadi Muhammad minta itu dalil bahwa Henok. bahwa Jangan kau kabur, jangan kau kabur wanita- dulu. Kau membawa fitnah. Binatang. Kau yang baca dulu kitab kau, bukti kalau Tuhan kau berbohong. Kok lari kau? Kurang ajar ini. Memang kurang ajar Kristen-Kristen yang komal kita ini. Dengan begitu susahnya aku mencarikan ayat untuk kau. Kau baca di dalam kitab Kejadian nih. Jangan kau kabur. Jangan kau kabur. Nih, kau Enggak, tengok saya tidak apa? kabur. Kalau kau Henok hidup Betul, bergaul dengan kata Allah. Muhammad Lalu itu ia tidak. bahwa anjing- Dia nanti. Kau yang sama wanita sama dengan anjing kata Yesus. Nanti aku tunjukkan datanya. Nih, dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Sekarang kutanya sama kau. Iya, itu ada Apakah Tuhan dalilnya. kau ketika Kau bisa baca nggak? Bisa kau baca ini? Dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Kejadian pasal 5 nomor 24. Nah, tadi kau tanya sama aku, mana dalilnya Henok ke surga? Aku kasih kau data. Bagaimana dengan pendapat kau ketika Yesus berkata, tidak ada yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku? Itu perkataan bohong atau perkataan jujur? Jangan kurang ajar kau di sini. Aku bukan budak kau. Aku di sini adalah gembala kau yang pengen cambuk kau. Naik-naik kalau membebek kau di sini, dikasih data kau kabur-kaburan. Yang mengatakan perempuan itu anjing Kamu Yesus. siapa? Ada dalilnya itu di kitab kau. Ini di Al-Quran juga Maka ada itu. kau bukan kabur, Coba kau baca. bukan kabur. Hei, Kamu kau memang baca seperti dulu itu, Kejadian kalau 524 ini. ajaran kalian itu memang seperti kayak ajaran iblis kejang-kejang. Menyampaikan pun tidak dengan Saya kata-kata di sopan. sini mencabut lidah kau karena kau memfitnah. Kau fitnah nabiku sebagai orang berdosa, tapi Tadi kau kau bawa fitnah data. juga Aku baik-baik Yesus ngomong sama kan kau. itu. Kristen-Kristen Kau bilang biadab, Yesus. Kristen-Kristen yang setara dengan anjing seperti kau ini, naik ke komal memfitnah tapi tak mampu membuktikan, lalu kemudian kabur-kaburan. Bagaimana itu? Yang sesat itu yang menuhankan manusia yang mengatakan perempuan itu anjing, itu sesat. Tuhan kau. Nah, ketunjukkan Yesus mengatakan perempuan itu anjing nih. Bahwa Nih, perkataan Muhammad itu ya silakan. wanita, keledai dan anjing hitam itu disamakan. Apa benar itu atau tidak? Mana Itu dalilnya. dalilnya? Mana tunjukkan. Aku besarkan kau, tunjukkan datanya mana? Coba tunjuk dalilnya kalau wanita, anjing dan keledai itu sama. Kau tunjukkan datanya anak anjing. Al-Mu'minun 23 ayat 1 Kau sampai 2. tunjukkan datanya anak anjing. Kau tunjukkan datanya anak anjing. Kalau ada Nabi Dasar Muhammad menyetarakan perempuan dengan anjing. Beginilah Yang ajaran menyetarakan Muhammad, perempuan tidak dengan pernah anjing sopan. satu-satunya. Ini ajaran Yesus. Ajaran Yesus yang mengatakan perempuan itu anjing. Di luar Yahudi itu anjing, itu kata Ajaran Yesus, Muhammad bukan tidak kata pernah Nabi sopan, Muhammad. satupun tidak pernah Ajaran sopan. Yesus yang mengatakan,
Enggak, Yesus yang ngajarkan aku kayak gini. Kata Yesus di luar Yahudi, anjing, kau bani anjing. Karena kau memfitnah nabiku. Mana data Nabi Muhammad menyetarakan kami dengan anjing? Tunjukkan anak anjing. Ini kayak Paulus masih berdusta ya berjamaah. Tunggu bentar. Dasar kau pengikut Paulus, setan kau, anak anjing, penista kau. Kau tuduh nabiku menyetarakan perempuan dengan anjing, sementara yang menyetarakan perempuan dengan anjing adalah Tuhan kau. Kurang ajar ini anak ini. Naik ke atas diizinkan baik-baik bertanya. Silakan kau tanya adekku, tanya. Pertanyaan kau mengatakan nabiku berdosa. Aku minta data, kau nggak mampu tunjukkan. Kutunjukkan Tuhan kau terkutuk dan berdosa. Bantah itu data. Lalu ku bilang Tuhan kau berdusta. Kapan? Ketika dia mengatakan tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ternyata Tuhan kau berbohong. Henok dan Elia sudah sampai ke Bapa tanpa Yesus. Anak anjing seperti kau tidak lagi kau membahas data kau, tapi kau membawa fitnah terhadap nabiku lagi. Kau bawa data fitnahan baru bahwa nabiku menyetarakan aku dengan anjing. Kan betul-betul anak anjing kau. Kenapa? Aku mengatakan kau anak anjing itu bukan karena kebencian, tapi kata Yesus di luar Yahudi, anak anjing, bani anjing nih. Bukan aku bukan kasar itu. Siapa bilang kasar? Karena aku sering baca Bible, makanya harus keluar bahasa-bahasa ini. Ya Yesus yang ngajarin. Nih ya. Yesus mengatakan, ya, nih, jangan bilang itu kasar guys, itu bahasa Bible itu. Kalau kalian bilang itu kasar, berarti kalian menista Yesus. Sorry ya, makanya aku bilang dia bani anjing, karena dia orang yang ngaku-ngaku pengikut Yesus, tapi dia bukan bani Israel. Karena Yesus datang hanya untuk bani Israel. Nih, Matius Ini turun pasal dulu ya, mau 5. sholat ya. Assalamualaikum Ya, siapa? warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili Yesus mengatakan bahwa dia adalah anak anjing. Kenapa Yesus yang mengatakan? Nih datanya ya. Nih, dengar baik-baik ya. Sorry ya, ini bahasa Kristen ini, bukan bahasa Nabi Muhammad ya. Nih. Karena saya menghadapi orang Kristen, saya harus mengingatkan mereka. Yesus mereka mengatakan mereka anjing. Nah, jawab Yesus kepadanya, kamu bukan orang Yahudi. Ya, lihat nih. Jawab Yesus kepadanya, kamu bukan orang Yahudi. Kalau aku menolongmu, itu sama seperti orang yang mengambil makanan anak-anaknya dan memberikannya kepada anjing. Ya, dengar baik-baik. Jawab Yesus, ini menurut terjemahan ini teman-teman. Ini terjemahan sederhana Indonesia teman-teman. Ya, kamu bukan orang Yahudi. Kalau aku menolongmu, sama seperti yang mengambil makanan anak-anak dan memberikannya kepada anjing. Jadi ketika saya mengatakan Kristen itu bani anjing, itu bukan kata saya, tapi kata kitab mereka. Yesus mengatakan orang di luar Israel itu anjing, termasuk kita teman-teman. Begitu dalilnya. Dan itu versi terjemahan sederhana Indonesia. Terjemahan baru dirubah karena memang mereka sadar bahwa ekstrim banget ini Tuhan ngata-ngatain orang anjing. Ya. Jadi ketika dia memfitnah Nabi Muhammad dia tuduh apa tadi? Menyetarakan perempuan dengan anjing. Dia tidak mampu tunjukkan data. Kalau saya mengatakan kamu itu bani anjing, saya tunjukkan datanya. Yesus yang mengatakan begitu. Dan itu menurut terjemahan sederhana Indonesia. Kamu bukan orang Yahudi. Kalau aku menolongmu, itu sama seperti yang mengambil makanan anak-anak memberikannya kepada anjing. Kata perempuan itu benar Tuhan. Nah, konteks ayat ini ternyata menurut para scholar Kristen, memang orang Yahudi itu menganggap orang di luar Yahudi itu anjing. Begitu, keji memang. Tuhannya kan orang Yahudi. Tuhannya Kristen kan Yahudi. Memang kita tidak percaya Nabi Yesus kasar begitu. Karena Nabi Isa itu dalam riwayat kita, Sirah Nabawiyah mengatakan ketika dia bertemu dengan mayat bangkai binatang, bahkan dia mengatakan gigi binatang itu putih. Nggak mungkin Nabi Isa itu kasar begini kata-katanya. Justru dalam kitab mereka kita temukan bahwa Yesus mengatakan orang lain itu anjing. Jadi ketika saya mengatakan kau anak anjing, itu bukan kata saya, kata Yesus itu. Bani anjing. Kok kasar? Loh, ya udah, ya gimana? Saya kalau mengutip kitab orang Kristen, nggak mungkin saya pelintir. Masa saya bilang guguk? Ajarannya memang begitu. Matius 15:26-38. Kalian buka aja sendiri. Kalian cari itu. Kalian cari versi terjemahan sederhana Indonesia tuh. Ngeri loh, bre. Ngeri banget, bre. Ya memang begitu, mau diapain? Mereka mau mencoba menghilangkan terjemahan-terjemahan yang pernah ada. Nah, di terjemahan baru sama saja, tapi lebih diperhalus bahasanya. Matius 15:26 ya, kita lihat nih, Matius 15:26. Versi terjemahan baru ya.
Nah, oke, kita kasih sarapan pagi biblikal aja ya. Kalian tahu nggak penjelasan berita Wahyu terkait ini? Ya, ini kita tunjukkan nih. Jadi maaf, mungkin kalian orang Islam yang kaget melihat Unirifa menggunakan bahasa-bahasa anjing ini. Maaf, ini terpaksa saudara Islam karena saya membaca literatur Kristen di mana memang kata-kata vulgar, kata-kata kasar itu ada di kitab mereka. Untuk mengingatkan saudara-saudara Kristen, saya terpaksa mengungkapkan itu. Semoga Allah ampuni saya ya. Walaupun di dalam Islam tentu kita sangat risih dengan kata-kata kotor ini ya, kata-kata kasar ini ya. Nabi Muhammad tidak pernah mengatakan perempuan itu setara anjing ya. Nah, ini teman-teman ya, menurut Ibu Rita Wahyu nih, penjelasannya seperti ini teman-teman ya. Memang diakui bahwa mereka itu menganggap perempuan itu anjing. Berkat kepada anjing. Waduh, bener-bener loh judulnya aja, berkat kepada anjing. Kunarion loh. Aduh, parah ini. Emang manusia disetarakan sama binatang sini. Kisah yang dicatat dalam Markus pasal 7, 24, 29, yang dicatat dalam Matius 15, 21, 24 adalah kisah favorit saya. Dan perempuan itu adalah tokoh kesukaan saya, karena perempuan Goyim itu adalah lambang dari kita, seorang non-Yahudi yang diberi kesempatan oleh Tuhan kita Yesus untuk menerima berkat. Dan di sini judulnya adalah berkat kepada anak anjing, kepada anjing. Wah, bangga dia jadi anjing ternyata. Ya. Lalu, nah, ini ayatnya ya. Nah, aduh, kasar banget. Nah, bahkan dia sadar loh. Kata-kata ini kasar. Nah, mari kita bahas pembelaannya terhadap Tuhannya gimana nih. Aduh, kasar banget. Kok bisa sih Tuhan Yesus merujuk orang yang sedang memohon pertolongan kepadanya dengan panggilan anjing? Tuh. Tidak peduli bagaimanapun kita melihat hal ini. Nggak peduli mereka teman-teman. Yang jelas istilah anjing adalah sebuah penghinaan. Bila demikian, bagaimana kita hendak memahami penggunaan kata ini yang digunakan oleh Tuhan Yesus? Pakai kata anjing loh. Ayat 24 sering diklaim oleh orang-orang di luar Kristus sebagai suatu pernyataan yang rasis. Ya, apa pembelaannya? Padahal justru sebaliknya ada pengajaran yang sangat berharga, doktrin teman-teman. Nah, dikatakan bahwa memang karena memang orang-orang Yahudi zaman itu menganggap orang-orang Kanan lebih rendah daripada mereka dan menjulukinya biasanya adalah Kunarion. Ya, dengan perempuan itu dianggap sebagai Kunarion. Memang begitu. Nggak ada moralitas Tuhan di sini. Ya, tidak ada sama sekali unsur moralitasnya dari orang-orang Yahudi. Karena orang Yahudi itu memang rasis dari dulu. Dan Yesus adalah orang Yahudi. Jadi ketika Yesus mengatakan perempuan dari luar Yahudi anjing, ya maklumlah kita, dia kan orang Yahudi. Tidak ada satupun umat Islam yang mengklaim bahwa Yesus orang Yahudi. Harusnya salah itu. Yahudi itu merujuk kepada anak Yehuda. Kalian bisa buktikan Nabi Isa itu keturunan Yehuda. Ingat loh, hati-hati loh. Isa itu tidak pernah ditulis sebagai Bani Israel. Isa Al-Masih putra Maryam itu dipanggil dengan Ibnu Maryam. Hati-hati loh umat Islam loh. Kalau umat Islam sepakat bahwa Nabi Isa itu adalah orang Yahudi, berarti kalian menuduh dia keturunan dari Yehuda. Tunjukkan data dan buktinya. Saya tantang nih seluruh umat Islam nih. Nabi Isa itu Bani Israel. Dia diutus kepada Bani Israel dan dia bukan Bani Israel tapi Ibnu Maryam. Jadi memang begitu. Kalau Yesus itu keturunan Yehuda, tukang zina, ya. Yesus itu keturunan pezina Yehuda dan keturunan pezina Daud dalam perspektif Bible, bukan nabi kita. Beda konteks. Di dalam kitabnya orang Kristen, Daud itu pezina, Yehuda itu pezina, nenek moyang dari Tuhannya mereka sendiri. Dan mereka punya sisilahnya dari jalur bapak tirinya, bukan sisilah asli, tapi bapak tirinya, nempel di bapak tirinya, numpang lah, menumpang nasab kepada bapak tirinya. Di Islam tidak ada Nabi Isa itu punya sisilah. Nasab seluruh manusia, kata Nabi Muhammad, kepada bapaknya kecuali Fatimah dan siapa satu lagi? Siapa kata Rasulullah? Siapa guys? Nasab seseorang itu kepada bapaknya kecuali Fatimah dan Hasan dan Husain. Tuh Rasulullah yang bilang. Jadi Nabi Isa itu nasabnya kepada bapaknya. Masalahnya dia nggak punya bapak. Jadi nggak ada kita bilang. Saya nggak mau bilang Nabi Isa itu Bani Israel. Saya nggak mau bilang begitu. Karena Nabi Isa itu Ibnu Maryam kata Allah. Jangan ganti kata-kata Allah. Umat Islam jangan lancang lah ganti-ganti kata Allah. Allah bilang dia adalah Ibnu Maryam. Terima itu. Jangan kita ganti apa yang Allah firmankan. Dia bukan Bani Israel tapi Ibnu Maryam, tapi diutus untuk Bani Israel. Gitu. Penting bicara ini tahu esensi, guys. Kalau Yesus itu orang Yahudi.
Makanya kasar kata-katanya, menganggap perempuan itu anjing. Makanya saya panggil anak laki-laki tadi dengan panggilan anak anjing menurut Yesus. Ya, siapa yang bilang kalau anak itu anak anjing? Yesus, karena di luar Yahudi adalah anak anjing, anjing. Parah kan? Nah, sementara dia menuduh Nabi kita menyetarakan perempuan dengan anjing, diminta datanya dia nggak ada. Dia suruh kita yang carikan datanya, kan kurang ajar itu. Sudahlah memang gelarnya dari Yesus anak anjing, sifatnya pun sama ke anjing-anjingan. Apa sikapnya sama? Menuduh menggonggong, tapi pas diajak bicara tidak menggubris. Minta 2 ayat sama saya kasih. Ayat tidak ditanggapi, malah lari ke pitahan lain. Lalu kemudian setelah ketampar bolak-balik dengan kitabnya, lalu gini nih kalau Islam nih kejang-kejang. Begini anak-anak anjing itu gitu. Ketika mereka menggonggong, mereka kong. Kita tepak aja. Gitu. Kelakuan anak anjing Chihuahua kan gitu. Coba aja kalau nggak percaya. Coba ya. Kalian pernah lihat video nggak? Chihuahua itu kan kalau sosok pertama kan sosok kuat kan. Pas kita ketepak langsung katanya. Persis sama seperti anak anjing. Ketika kita tampar pakai sapu langsung masa kita yang salah. Kayaknya kita yang jahat gitu loh. Persis banget kan sifatnya terkaing-kaing kayak anak anjing. Dia yang memfitnah Nabi kita. Kita luruskan, tak ada. Mana buktinya Nabiku berdosa? Aku justru bisa buktikan Tuhanmu berdosa. Kenapa Tuhanmu berbohong? Bahkan dijadikan dosa dan dijadikan kutuk. Dalilnya tertulis ada. Belum dibahas langsung membawa lagi fitnahan baru. Tampol lagi langsung. Ginilah kalau Islam debat. Terkejang-kejang. Tersakiti aku. Padahal dia yang nyerang kita tadi. Disuruh bertanya malah nyerang. Giliran ditampar balik malah kayak anak anjing terkaing-kaing. Gitu. Emang persis mau suara aku kayak suara anjing kan. Jangan kalian pancing Bunda Gembala kalian ini. Kan aku bilang, aku ini ada 2 model. Model berdakwahku dari sisi yang lain. Aku boleh membalas setimpal kalau kalian menghujat nabiku. Kalau kau fitnah nabiku berdosa, kau bawa datanya. Bawa datanya ke sini. Mana? Oh, Nabi Muhammad pernah mengambil istri orang. Nih ayatnya 2 Samuel pasal 12:8. Oh, itu bukan Nabi Muhammad, itu Tuhan kau ngambil bini orang. Nabi Muhammad pernah bersundal dengan pesundal, melahirkan anak-anak sundal. Oh, itu bukan Nabi aku, itu Nabi Hosea disuruh Tuhan. Hosea pasal 1 nomor 2. Nabi Muhammad pernah telanjang nampakkan burungnya 3 tahun. Oh, itu bukan Nabi Muhammad, itu Nabi Yesaya pasal 20 nomor 3, Tuhan yang suruh. Nabi Muhammad pernah membunuh dirinya lalu dia membiarkan kelaminnya terlihat selama 3 hari 3 malam. Selama 1 hari. Oh, itu bukan Nabi Muhammad, itu Yesus. Salah mungkin, biar kuluruskan. Kalau kalian seandainya mau menghina nabiku, ya minimal ada datanya dulu, biar nggak kutampar kalian, mulut kalian. Jadi jangan kalian bilang aku ini lagi berperang. Perangku ini perang. Mana ada perang itu yang lembut lah, ini perang. Mana ada perang itu lembut-lembut. Yang namanya perang itu ya baku hantam. Argumennya baku hantam. Nabiku dituduh berdosa, giliran Tuhannya ditunjukkan berdosa malah terkaing-kaing kayak anak anjing. Kayak itulah kelakuan kalian Eko Kemal. Dikasih kesempatan bertanya saja. Ayo naik bagus-bagus. Tanya, Uni, apakah Nabi begini, begitu? Silakan. Bertanya aja Gumasa, nggak usah kau jelaskan Tuhan kau ya. Ya bertanya aja kau Gumasa. Habis bertanya kau mendengarkan, habis itu diam. Kalau mau berdiskusi jangan sama aku lah, menang aja lah kau. Fakta Bibel, setiap nabi suci lulus menjadi Tuhan. Bagaimana fakta Bibel, setiap nabi suci lulus menjadi Tuhan atau pejabat surga? Setiap nabi menjadi Tuhan. Berarti saya nabi suci, Tuhan. Nabi bejat tidak lulus menjadi Tuhan. Oh, berarti ada nabi di kitabmu yang bejat? Bukan begitu maksudnya. Dengarkan di ya. Di dalam kitabmu ada nggak nabi bejat? Ada. Siapa? Sebutkan. Salomo nabi bejat? Ya. Berarti Tuhan kau mengutus nabi bejat? Ya. Daud nabi bejat nggak? Semua makhluk di semesta ini adalah ciptaannya. Yang kutanya bukan ciptaannya. Kau akui dulu kalau nabi dalam kitab kau itu rata-rata bejat. Jawab dulu. Biar kami tahu umat Islam bagaimana perilaku kalian menghadapi nabi kalian. Biar kami tahu.
Nabi yang suci lulus Kau menjadi ini Tuhan. apalah Kristen-Kristen nih. Memang betul-betul kayak cihua-hua kalian. Yang kutanya, kau yang bilang setiap nabi bejat, maka setiap nabi yang tidak bejat lulus jadi Tuhan. Pertama, kau akui kau menuhankan nabi. Yang kedua, kau akui nabi di kitab kau banyak bejat. Tunjuk sama aku dulu. Kau jujur dulu. Apakah betul nabi dalam kitab kau rata-rata bejat? Jawab. Jawab Gumasa. Mencret. Dia yang bilang setiap nabi yang tidak bejat maka jadi Tuhan. Kata dia nih. Setiap nabi yang Pertanyaanku. suci. Iya. Apakah di kitab kau akui bahwa nabi-nabi kitabmu itu nabi-nabi bejat? Akui dulu. Akui nggak? Jadi Kalau nggak semua Tuhan ciri-ciri itu. nabi bejat. Ciri-ciri nabi bejat Kutanya tidak lulus dulu, menjadi kenapa? Tuhan. Telinga kau sehat nggak? Bisa kita diskusi bagus-bagus. Kalau nggak turun kau, bisa kita diskusi dua arah. Terus detang ngeles dia. Detang teknis. Udah turun kau. Nah, si Gumasa mengakui bahwa nabi-nabi di kitabnya bejat. Kenapa? Karena cuma Yesus yang layak dijadikan Tuhan. Maka dengan secara tidak langsung dia mengklaim Nabi Ibrahim itu bejat, Nabi Daud itu bejat. Emang kurang ajar Kristen-Kristen yang naik ke atas kita ini ya. Kenapa semakin menjadi apologet Kristen semakin bejat kelakuannya dengan menuduh nabi-nabi di Babel itu bejat? Emang anak anjing mereka ini loh. Betul kata Yesus, pantas mereka dikatakan bani anjing. Astagfirullahaladzim, memang layak kalian masuk neraka. Memang layak kalian jadi hama peradaban. Bayangkan loh, tokoh yang dipilih oleh Tuhan kalian sendiri, yaitu Abraham, Daud, Musa, kalian bilang bejat. Bayangkan loh ya, bagaimanalah kami umat Islam ini berdebat dengan kalian tentang definisi nabi, sementara kalian sendiri sudah punya parameter. Nabi-nabi di kitab kalian yang diutus oleh Tuhan, yang dipilih oleh Tuhan, ternyata adalah orang-orang bejat. Dan memang ada tertulis teman-teman, Hosea pasal 1 nomor 2 disuruh Tuhan bersundal. Yesaya 20 ayat 3, Yesaya disuruh telanjang 3 tahun. Nah, Tuhan memberikan istri orang kepada Nabi Daud, 2 Samuel pasal 12 nomor 8. Ibrahim sebagai nabi itu punya gundik. Bayangkan loh, tertulis iya, diyakini iya. Mereka nggak salah guys, memang tertulisnya begitu. Dituliskan para nabi-nabi yang dimuliakan dalam Islam itu rata-rata bejat dalam kitabnya. Lalu orang-orang seperti ini yang mewakili agama mereka mengatakan bahwa tidak mengkritisi nabi kita yang tidak ada melanggar standar moralitas manusia gitu loh. Jadi bagaimana kita mau berdiskusi dengan orang-orang seperti si Gumasa ini guys? Sedangkan nabi yang diutus oleh Tuhannya saja dia ya akui bejat kelakuannya. Aduh. Memang kurang ajar mereka ini. Jadi kata-kata mereka itu adalah bani anjing itu bukan kata-kata kasar pada akhirnya. Memang secara esensi memang kelakuan mereka memang seperti binatang. Makanya Allah katakan, Allah bilang begini loh. Pengembala atau penyeru kaum kafir itu sama seperti seorang pengembala bicara dengan hewan ternak. Bahkan saking lembutnya nas dari Allah, kita diumpamakan pengembala, mereka tuh hewan ternak. Tapi Yesus mengatakan anjing. Beginilah, na'udzubillah min dzalik. Inilah bukti, lihatlah ajaran itu dari buah perbuatannya teman-teman. Keyakinan, buah perbuatan keyakinannya saja itu merendahkan nabi-nabi teman-teman. Dia percaya. Gue masa kalau kau nggak bisa ngomong dua arah, nggak usah ngomong sama aku bukan budak kau. Coba, ketika kau bilang gak emosi, tapi kau peka. Soalnya telinga kau peka, harus teriak aku ngomong, kau nggak dengar. Bisa nggak kau dengar? Jelas. Yaudah kalau gitu kok. Ya kalau kau dengar kau tanggapilah omonganku. Coba kau jawab pertanyaanku. Apakah ada nabi yang suci di kitabmu selain Yesus? Ada, banyak, ada. Siapa? Musa. Berarti dia Ibrahim. Tuhan. Semua mereka sudah menjabat di surga. Saya tanya, berarti Ibrahim itu suci karena dia punya gundik tetap suci walaupun dia punya Semua gundik. mereka adalah Tuhan yang sangat-sangat dipatuhi. Ya, sebentar. Ibrahim itu dikatakan punya gundik, berarti suci itu. Suci. Bukan karena jadi kalau itu punya gundik itu sebentar, bro. Kalau ngomong itu pakai data. Nih, sebelum kau bicara panjang kali lebar, aku tunjukkan dulu bukti kalau Ibrahim itu sebagai bukan nabi soal itu punya gundik. bergundi, masyarakat
Bejat. Ya, sebentar dulu. Aku nggak ngerti. Bejat itu kan artinya kelakuannya mesum. Nah, salah satu perbuatan Bukan cuma mesum adalah mesum. berzina. Aku tahu, aku lagi fokus di mesum ini. Seorang laki-laki punya simpanan yang tidak dinikahi, itu perbuatan baik atau buruk di agama kau? Bukan itu. Lihat endingnya. Berarti kau nggak ngerti. Kau tidak paham. Berarti kau yang memberikan parameter kesucian Nabi, bukan kitab kau. Aku Bibel berdasarkan kitab kau. mencatat Nabi suci Kutanya lulus sekali menjadi lagi. Tuhan. Nabi suci lulus menjadi Tuhan. Yang kutanya itu adalah, apakah ketika Nabi mengambil istri orang dan Nabi punya gundik bisa dikatakan suci? Bukan itu kriterianya. Bukan itu kriterianya. Udah, kau ngomong sama mama kau ya. Aku nggak mau ikut gila kayak kau. Kau gila aja sendiri ya. Tanya apa? Kok nggak jelas? Kita lagi tanya. Nabi Ibrahim di kitab kau dikatakan punya gundik. Nabi Daud dikatakan ngambil bini orang. Musa itu membunuh dan bahkan disuruh pergi menjajah berperang. Suci nggak itu dalam agama kau? Itu dulu yang kutanya. Kau bilang kan mereka suci. Bahkan mereka sudah menjadi pejabat di Tuhan. Kan gitu kata kau. Tapi kenapa kau tidak mau menjawab dan menanggapi pertanyaanku? Tahukah engkau kalau pertanyaan itu kalau kau jawab blunder kau? Memang biadab. Mereka bilang nabi-nabi itu emang mereka mulut sampah mereka ini. Masih percaya kalian kalau mereka ajaran kasih? Oh, masih percayakah kalian saudaraku kalau mereka itu ajaran kasih? Jadi gini ya, gini caranya. Jangan berharap mereka Kristen-Kristen yang naik ke komal kita menjadi apologet ini itu akan memuliakan Nabi kita. Sementara mereka sendiri yang di dalam kitabnya Daud dikatakan Nabi, mereka bilang itu biadab dan bejat. Nabi Ibrahim mereka katakan punya gundik. Nabi Sulaiman mereka katakan itu menyembah pada berhala. Nabi Yesus mereka katakan terkutuk. Jadi apa alasan kita berharap mereka memuliakan Nabi kita? Jangan berharap teman-teman. Kita di sini hanya berperang argumen untuk menunjukkan kepada alam semesta ini bahwa mereka itu adalah orang-orang biadab. Saking biadabnya mereka percaya Tuhan mereka mengutus nabi-nabi yang bejat. Bayangkan loh. Mereka percaya nabi-nabi mereka tuh bejat loh. Ngeri kali orang-orang ini. Nah, apakah ajaran ini ajaran kasih? Ya kalian nilai sendiri. Saya tidak mau mengatakan. Ajaran yang muncul dari fitnahan apakah bisa dikatakan ajaran kasih? Ya silakanlah. Baik, Bunda Gembala akan ganti profesi, akan cek kodam. Silakan kita cek kodam makhluk ini ya. Oh, ada makhluk yang minta ludah. Baik, Bunda Gembala akan berikan ludah khusus, ludah rohani Bunda Gembala pada kali ini kepada orang ini. Kita akan ludahi kudus dulu. Oh, sudah pergi dia ya. Oh, kau tadi minta naik ya? Nggak jadi kau naik papa jahat. Cepatlah, ludah kudus Bunda itu bisa menyembuhkan sakit ambeyenmu anakku. Silakan naik papa jahat. Bunda Gembala sudah model cek kodam ya. Bunda Gembala akan memberikan ludah kudus sehingga nanti ambeien dan sakit TBC-nya Papa Jahat bisa hilang. Mana Papa Jahat? Oh, udah pergi Papa Jahat. Ah, kau Gumasak, kau berobat aja sama aku sini, kau obati kau dulu ya. Apa penyakitmu Gumasak? Oke, jadi gini. Kita gak usah Iya. Semoga dengan ludah Bunda tadi, Gumasak otaknya bisa kembali pulih ya. Sehat-sehat Gumasak. Ini model Bunda Gembala sedang cek kodam ya. Halo, Hatue 03. Agamanya apa, Bro? Bunda Gembala, cermin wanita yang selalu siap siaga. Jumpa serigala anak domba. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan selalu bijaksana. Masya Allah, Jumpa Umi. serigala, cabut lidahnya. Anak domba, masukkan ke kandangnya. Ketemu dajjal, lebih baik kabur. Ketemu ayang, minta dipeluk. Silakan. Mengatui agamanya Islam. Alhamdulillah Uni. Mantap Uni. Alhamdulillah. Belajar dari mana? Belajar dari mana Uni? Nyinden.
Saya memang saya si sinden, Bunda Gembala multitasking. Malah tidak simpatik umatmu. Emang gua lagi butuh simpatiknya umat Islam. Aku nggak butuh simpati umat Islam. Yang aku butuhkan adalah tempat untuk mencabut lidah serigala berbulu domba. Siapa bilang aku butuh simpati umat Islam? Kau pikir aku apa? Telkomsel aku simpati. Aku nggak butuh simpati umat manapun. Aku butuh tempat untuk mencabut lidah serigala berbulu domba yang menghina nabiku, Nabi Isa alaihi salam, Nabi Daud alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Muhammad SAW. Siapapun yang menghujat nabiku depanku, ku cabut lidahmu. Bunda Gembala Mulai lagi ini. akan selalu bersikap bijaksana, cabut lidah serigala, cintai kalian anak domba. Gitu abangku ya. Bunda Gembala, cerminan wanita pencabut serigala, akan mencabut lidah kalian serigala, ngaku domba, teket. Aduh, nyinden bisa aku. Itu loh bang. Bang Atue ada lagi yang mau disampaikan? Bang Atue mau endorse sama aku, boleh? Endorse apa? Endorse baju batik boleh. Nanti aku promosiin. Biasanya laku. Yang mau endorse silakan sama Bunda Gembala ya. Endorse kepala ginian boleh ya. Oke Bang Atue, kalau tidak ada lagi yang mau disampaikan, silakan saya sapa dulu si ada Darlian ini ya. Mungkin kayaknya Kristen ini ya Bang Atue ya. Izin saya turunkan Bang Atue ya. Bang Atue kalau mau screenshot Bunda Gembala lagi melawan, silakan screenshot dulu kalau mau screenshot Bunda Gembala lagi menghajar serigala berbulu domba. Mantap kan? Terima kasih Bang Atue. Assalamualaikum. Halo Darlian, agamanya apa bro? Halo, baik Kak. Ya, apa agamanya dek? Saya agama Kristen Kak. GPIB. Oke. Ya silakan Darlian. Kalau kamu adalah ahli dalam ranah teologi, mahasiswa teologi, evangelis, apologet, pendeta, pengembala, silakan kamu diskusi dua arah sama saya karena kamu sudah buka camp. Tapi kalau kamu awam, kamu bertanya saja. Saya sebenarnya nggak pintar sih. Cuman kakak itu kan dengar tadi itu menjahatin satu sama lain. Jadi kepintaran kakak itu cuman bisa jahatin orang. Cuman bisa Definisi jahat itu apa sih? Cuman bisa mengusik orang. Kenapa orang Kristen kalau naik ke komal kami itu selalu menuduh? Oh babi, mukamu mana babi? Wah, Kristen banget ini ya. Berarti keperbuatan baik di dalam Kristen itu dengan mengatakan orang lain babi, lalu ketika membuka kebenaran dengan data, maka itu disebut sebagai aku lihat kau tuh anak anjing. Dengar ya, anak anjing, dengar kau ya. Anak babi kau. Kau dikatakan Yesus anak anjing nih, kata Yesus nih. Yesus bilang kau anak anjing nih. Ini nggak ada. Mana datanya? Mana data Nabi Muhammad mengatakan aku anjing? Kalau Yesus ada nih. Jawab Matius 15:26 nih. Matius 15:26. Jawab Yesus kepadanya, "Kamu bukan orang Yahudi. Kalau aku menolongmu, diam kau. Diam kau anak anjing ya." Ini Yesus mengatakan kau anak anjing. Kalau aku menolongmu, itu sama seperti orang yang mengambil makanan anak-anaknya dan memberikannya kepada anjing. Maka kau bukan Yahudi, kau disebut Yesus sebagai anjing. Pertanyaanku, ketika kau mengatakan Nabi Muhammad mengatakan aku anjing, mana datanya? Tunjukkan datanya. Kalau kau tidak punya data, kau memfitnah seluruh agama Islam. Muka kau udah ada. Jadi delik hukum itu adalah boleh melaporkan orang yang memfitnah tidak berdata. Muka kau ada. Setiap umat Islam yang 2000 ini boleh melaporkan kau. Darlian. Kau memfitnah Nabi Muhammad mengatakan perempuan anjing, mana data? Kalau kau tidak, kalau kau polisi, dengarkan baik-baik. Kalau kau adalah orang yang bekerja di pemerintahan, teman-teman ya, teman-temanku yang di luar sana, perhatikan anak anjing ini, orang Kristen ini menuduh Nabi Muhammad mengatakan perempuan anjing, tapi dia tidak punya data. Kau tunjukkan data kalau Nabi Muhammad mengatakan perempuan anjing, anak anjing, tunjukkan data.
Kau tunjukkan data mana Nabi Muhammad mengatakan perempuan anjing. Kau buka mikmu. Kau tunjukkan. Kau tunjukkan data. Buka mikmu. Buka mik aja kau nggak pandai. Kau tunjuk buka mikmu. Buka mikmu. TikTok aja kau nggak pandai. Hei, tunjukkan data. Kalau ada tertulis Nabi Muhammad mengatakan perempuan anjing. Tunjukkan data mana Nabi Muhammad mengatakan perempuan anjing. Mana datanya? Kalau Ya, Yesus contoh kakak tadi itu, mengatakan jelek-jelekin perempuan agama di luar Yahudi itu. anjing, itu Siapa nggak ayatnya. sakit hati, anjing konten Tunjukkan kau. data. Puki. Tunjukkan data. Oh, Kristen sekali mulut kau. Kalau aku Iya. mengatakan kau anak Mereka anjing, Islam itu kata sekali Yesus. mulut kakak, kan gitu. Oh, saya mengatakan perkataan Yesus. Yesus yang mengatakan kalau Ya, emang itu- orang-orang di luar emang itu Yahudi pendalaman kakak. anjing. Pendalaman di agama Nih. kakak aku nanya dulu. Nih, ini bukan. Bukan Nih, kau apa, baca, bukan kau apa, baca, bukan apa lu? kau baca ayat ini. Oh, babi, jangan yang Kau ngomong ke baca babi. ini. Oh, Jawab babi. Yesus kepadanya. Kau baca ini. Kalau Kau kau di baca sini ini. aku buat kayak Kau daging baca babi ini. kau ya. Jawab Yesus kepadanya. Kalau kau depanku, kau pikir aku takut dengan muka kau itu? Kau pikir aku takut dengan kau? kau ini. Kau pikir umat Islam ini Kau takut gini dengan aja, muka kau? Hei, kau di mana? Di mana kita ketemu? Di mana kita ketemu? Ayo Ini kita Diki. ketemu. Kau Kamu sama di aku. mana rupanya? Kamu di mana? Alamat, aku di Ternate. Alamat kau di mana? Alamat kau di mana? Aku di Ternate. Sherlock alamat kau. Tunjuk alamat kau. Alamat aku Sebut di alamat Tumbang kau. Titi. Cari aja kecamatan Tumbang Titi. Tumbang Titi. Nama Ketemu kau di siapa? kantor camat Tumbang Titi, ya. nama kau. Ketemu di kantor camat Tumbang Oke, Titi. kau berani, oke ya? teman-teman. Oke, Jangan teman-teman ya, teman-teman. alamatnya Kakak, kantor teman-teman kakak camat. nggak ada masalah. Hei, orang Islam, orang ini telah mengatakan Nabi Muhammad menyetarakan perempuan dengan anjing, Wah, tapi itu- dia tidak mampu buktikan. Itu kakak udah Dan fitnah aku teman-teman, tuh. orang ini Nggak ada di Itu oknum. kantor camat Tumbang Titi. Teman-teman ya, Pak Nggak Jenderal ada, yang itu di belakang oknum. yang nonton ya, Bukan- anak teman aku ini Islam banyak. Itu bukan- mengatakan Nabi itu Muhammad. oknumnya, kayak kakak. Kau akui kalau Kakak kau sendiri menuduh yang Nabi Muhammad bersalah. mengatakan perempuan anjing. Bukan seluruh Hei, Islam. kau bilang tadi Nabi Muhammad mengatakan Bukan kami seluruh Islam setara yang buat anjing. masalah, tapi kakak yang buat seluruh masalah. umat Islam Kakak percaya mau Nabi ganti Muhammad. semua Nah, orang Islam. Nggak kau bisa. bilang Nabi Muhammad mengatakan Kayak perempuan anjing tuh. setara anjing. Kau yang bilang mengatakan nggak Nabi ada Muhammad, bilang kau orang bilang, Islam itu. ini teman-teman, Ini, temen aku Islam dengar ya, banyak. diam Enggak. kau, gagap kau berhadapan dengan perempuan Islam nih, mati pun aku nggak takut. Dengarkan baik-baik, ini masih minoritas. Di Komal aja berani-beraninya menuduh Nabi Muhammad menyetarakan perempuan dengan anjing. Ketika kita minta data, dia nggak mampu kasih. Saya bicara pakai data. Datanya adalah Matius pasal 15:26. Yesus yang berkata, ini dalilnya. Nih, jawab Yesus kepadanya, kamu bukan orang Yahudi. Kalau aku menolongmu, itu sama seperti orang yang mengambil makanan anak-anaknya dan memberikannya kepada anjing. Lalu apa kata Ibu Rita Wahyu di sini? Ibu Rita Wahyu sudah menjelaskan bahwa memang Yesus Aku nggak mau menggunakan debat terminologi agama di sini. anjing Tapi untuk kalau merujuk orang kepada meninggalkan non-Yahudi. agama Diam satu sama lain, diam kau. Kau dikatakan Yesus anak anjing. Kau tengok nih. Yesus pun menggunakan terminologi anjing untuk merujuk bangsa non-Yahudi. Ini kata Tuhan kau. Ketika kau mengatakan nabiku mengatakan perempuan setara anjing, kau tunjukkan datanya. Kalau kau tidak minta maaf kau ke seluruh orang Islam. Kalau kau tidak minta maaf, alamat kau tahu tadi di mana? Di Kecamatan Tanjung Titi tadi, ya. Kau yang mengatakan nabiku menyetarakan perempuan Tidak dengan ada anjing. Mana bermasalah dengan datanya? orang Islam kecuali dengan kakak sendiri. Kau bilang, Ini oknum yang paling nggak bagus nih. Nabi Muhammad, kau bilang Nabi Muhammad mengatakan kami setara anjing. Mana datanya? Nggak ada. Kakak ini Berarti kau memfitnah kakak yang mitnah. Bukan gue. You understand? umat Islam. Aku membawa data kitab kau. Kalau Emang kau orang mau ini- kau ngamuk sama Tuhan kau. Aku nggak mau debat agama Kurang di sini. ajar. Kau Aku mau pikir aku nuntut takut dengan kau? semua itu. Jangankan kau polisi, Siapa yang takut bapak sama kamu? moyang Kamu kau mana mukamu, anjing? pun aku nggak takut. Anjing, mukamu mana? Kamu Ini mukaku. Ini kau anak anjing. Yang dikatakan anjing itu kau sama Yesus. nggak ada Katanya muka kau anjing. Yesus nggak Bukan pernah bilang anjing. aku anjing. Ini Ini, dalilnya. ini nih. Ah ini nih. Ah ini nih. ini nih. Ini Yesus yang bilang nih. Jadi Kau Yesus baca bilang nih. aku anak Kau baca anjing. ini. Jawab Yesus. Ini salah. Kakak yang fitnah Ya, gue. Yesus yang bilang nih. Aku yang fitnah kakak. Jawab Yesus. Nah, ini Kau guys, baca. hukum Islam, guys. Jawab Yesus. Ya. Kau baca. Ini hukum Islam. Kau baca Bukan ini. semua Islam yang kayak gini Kau guys. baca Teman ini, aku hei. keluarga Kau aku orang Islam guys. Oten, baca. Ini Kau hukum baca. Islam. Enggak Makanya bagus. kau baca. Giliran naik kau gagap ke sini. Gaya kau sok kuat kau di sini. Kau pikir aku takut sama bapak kau pun aku nggak takut. Kurang ajar kau. Orang diskusi di sini pakai data kau fitnah-fitnah.
Mentang-mentang, kau pikir kau minoritas di sini, terus aku perempuan berhadapan 1 lawan 1 pun aku nggak takut sama kau. Mati pun aku membela kehormatanku, bangga aku sebagai orang Islam. Berhadapan dengan muka kau itu. Kurang ajar dia ini loh. Kita membahas data di sini. Dia mengatakan Nabi Muhammad menyetarakan perempuan dengan anjing. Mana datanya? Enggak takut. Bibir kau itu. Kau kondisikan dulu. Turun kau. Kurang ajar. Turun kau ke bawah. Anak setan kurang ajar. Kita diskusi pakai data di sini. Dikira dia takut. Berjumpa pun ku tampar muka kau. Kau bilang-bilang nabiku mengatakan perempuan setara anjing. Kurang ajar dia. Kalau Yesus dia yang bilang. Kitab kau yang bilang. Kitab kau yang bilang, bukan aku. Kau baca baik-baik nih ya. Nih, di terjemahan versi lamanya ini, bahkan di terjemahan yang sederhana di Indonesia ini nih. Jawab Yesus kepadanya, kamu bukan orang Yahudi. Kalau aku menolongmu itu sama saja seperti mengambil makanan anak-anak dan memberikannya kepada anjing. Tuh, kau baca ini berita Wahyu menjelaskan. Nih, Yesus menggunakan terminologi anjing untuk merujuk bangsa non-Yahudi. Tuh. Kau pikir takut aku sama kau Kristen-Kristen di sini? Tidak ada takut bagi aku membongkar apa yang tidak benar. Enak aja. Aku di sini memang jauh dengan kau. Kalaupun jumpa aku dengan kau, andai aku mati, kau tokok kepala aku dari belakang, misalnya mati aku, ya sudah mati aja. Bagiku mati dalam keadaan syahid aku itu. Enak aja, kurang ajar. Naik kau ke sini. Ya aku viralkan kau. Nanti ku potong video ketika kau mengatakan Nabi Muhammad mengatakan kami adalah setara dengan anjing. Data kau nggak tahu. Kurang ajar rata-rata mereka ini. Kita suruh dia bertanya, kita sapa dengan baik-baik di awal. Naik dek, silakan bertanya. Malah fitnah dia. Kebiasaan kerjaan kau kayak gitu. Kristen-Kristen yang naik ke Komal kami ini rata-rata adalah orang-orang yang sok pamer kuatnya. Padahal kalian itu ya, wallah. Perempuan sepertiku aja nggak pernah takut dengan kalian. Ayo kita ketemu. Kalian mau diskusi offline sama aku? Ayo. Kurang ajar dia, Mak. Kau pikir aku mau diintimidasi? Aku tidak akan membiarkan diriku dijajah di negeriku sendiri. Haram bagiku dijajah di negeriku sendiri. Kau tengok kawan-kawan saudara kami di Palestina itu, ketika mereka dijajah, mau mati mereka. Itu Islam, tau kau? Belum seberapa perjuanganku melawan hujatan kalian terhadap nabiku di sini. Belum seberapa. Saudaraku di Palestina bahkan mati mereka. Bagi kami kematian itu cita-cita. Kematian itu kematian syahid. Mati syahid itu cita-cita. Kurang ajar kau. Kau tuduh nabiku mengatakan perempuan setara anjing. Giliran dalil yang kubawakan kau hilangkan. Kau bilang aku salah baca lah. Kelakuan kalian tuh kayak gini. Kalian itu mempertontonkan bahwa kalian itu adalah orang yang sangat membenci kalian itu. Satu persatu Allah membukakan karakter kalian di depan kami. Ribuan orang menonton bagaimana karakter kalian itu membenci Nabi kami. Kalau aku nggak pernah aku katakan Yesus itu gimana-gimana. Memang dalilnya begitu. Kurang ajar kalian. Memang biadab kelakuan mereka itu. Ya halo, Siaga Gulo. Agamanya apa Siaga Gulo? Ini jangan marah-marah lah ibu nih. Diam, nggak ada urusannya. Kalau kau nggak ada, kalau gini loh Siaga Gulo. Kalau kau naik ke atas sini dan kau tidak ada urusan sama aku, jangan kau urus urusan orang. Itu kepo namanya. Aku marah kepada orang karena ada asbabnya. Nah, kau kan baru naik. Kalau kau tidak ada urusan dengan anak tadi dan kau tidak ada urusan denganku, naiklah sebagai hakmu mendapat tempat di sini. Itu kau boleh bertanya tentang agama Islam dan Kristen kalau kau awam. Tapi kalau kau berilmu, kau boleh menjelaskan di sini. Tapi kalau kau nantang-nantangin, pantang bagiku untuk mendiamkan kalian. Nggak ada bagi kami itu ditampar pipi kiri kasih kanan. Kami itu kalau kami diusik kami balas. Nah, silakan Anda bertanya saja tentang agama Anda. Loh kami setara. Kami setara dengan ajaran Tuhannya Bani Israel. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Itu di Islam tuh begitu. Kami kalau masih setara kami boleh balas. Ya. Oke, Bu. Kalian kan yang katanya apabila ditampar pipi kiri kasih kanan. Mau bertanya ini Bu Ustaz, itu Nabi Palsu itu siapa sih Bu? Oke mantap, ini bagus pertanyaannya. Coba di mute dulu ya. Kalau anda Kristen tadi kan? Kristen kan? Iya Bu. Kristen kan? Oke, Iya. kalau Anda ingin tahu siapa Nabi palsu, Anda tanya sama Yesus. Mari kita tanya sama Yesus. Dalam Matius pasal 7 nomor 15, Yesus mengatakan Nabi palsu itu adalah serigala yang mengaku sebagai domba. Artinya tadinya dia penjahat lalu mengaku bertobat dan menjadi pengikut Yesus. Padahal dia tidak pernah ditemui oleh Yesus. Bahkan dia mengaku menjadi pengikut Yesus setelah Yesus tidak lagi di dunia atau hilang dari peredaran.
maka dialah nabi palsu itu, dan dia membawa-bawa nama Yesus dan bahkan mengganti hukum-hukum Tuhan atau hukum yang dibawa oleh Yesus. Nah, dalam ayat Matius 7:15 tidak ada satu-satunya manusia yang sama persis seperti yang disampaikan Yesus ini kecuali Paulus, tepat di ayat Matius 7:18. Coba kamu baca. Matius 7 nomor 15, kita baca baik-baik. Kita baca satu perikop. Silakan kamu bantah, kalau kamu berani bantah ini silakan. Ya. Dan kamu tahu tidak, Matius pasal 7 nomor 15 itu perikopnya adalah hal pengajaran sesat, tepat seperti perikopnya ya. Nih. Berarti ini merujuk kepada nabi palsu. Nih ya. Nih. Hal pengajaran sesat. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tapi sesungguhnya mereka adalah serigala. Nah, pertanyaanku, Nabi Muhammad pernah nggak menyamar-nyamar jadi orang Kristen, jadi orang Yahudi? Nggak ada, Bu, karena nggak Ada ada nggak? ditulis Oke. satupun di Alkitab Nabi Muhammad, Bu. Oke, terima kasih. Berarti Nabi Muhammad tidak bisa dikatakan palsu. Nah, dan dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Nah, apa kata Yesus di ayat ke-18-nya? Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah baik, dan tidak mungkin pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Pertanyaanku, Paulus sebelum jadi rasul itu pohon baik atau pohon buruk? Jangan dikait-kaitkan dengan Paulus dulu, Bu, karena Paulus Saya itu tanya, yes. Paulus itu termasuk pohon baik atau pohon buruk? Waktu Yesus bicara ini, dia kan belum dipilih jadi rasul. Pada waktu Yesus bicara ini, dia sudah menjadi pohon baik atau masih pohon buruk? Berarti ibu tadi omongnya belum, Paulus itu Saya belum sempat. bertanya, ketika Iya, Paulus. Yesus bicara di Matius Iya. 7:18 ini, kata Yesus, tidak mungkin pohon buruk berbuah baik. Pada waktu Menurut- itu, yang pohon buruk adalah di antara semua orang yang mengaku membawa ajaran Yesus, siapakah yang terbukti pohon buruk? Iya, maksudnya yang saya tanya tadi, Bu, siapa Saya nabi tanya palsu nama, itu? sebutkan nama. Sebutkan nama. Saya lagi ngajarin kamu siapa nabi palsu menurut Yesus. Menurut ajaran Kristen, Paulus itu sebelum mengaku jadi rasul, waktu Yesus sudah naik ke surga, dia pohon Bukan buruk hanya atau pohon Yesus baik? saja yang saya tanya, Bu. Saya Nabi- tanya sekali lagi, kalau kamu nggak nyambung kamu turun. Ya, saya ini nggak mau 3 kali 4 kali bertanya. Saya tanya sekali lagi nih. Dalam Matius 7:18, pohon buruk tidak mungkin berbuah baik. Sebelum si Paulus mengaku sebagai rasul ketika Yesus sudah tidak ada lagi di bumi dan dia sudah ke surga, si Paulus ini pohon buruk atau pohon baik? Ya, pertama dia sejarahnya dia orang jahat, tapi dia bertobat. Saya nggak bisa menilainya Pertanyaan saya, pohon baik, pohon buruk. baik buruk lah, Bu. Buruk baik. Oh, berarti Karena ada dia- kebaikannya. Berarti saya tanya sekali lagi. Waktu si Paulus ini membunuh Stefanus itu pohon baik atau pohon buruk? Kalau pandangan saya dengan si Paulus, Bu, itu pohon buruk sama pohon Saya tanya baik. ini gini loh. Woi. Waktu si Paulus sebelum menjadi pengikut Yesus itu orang baik atau orang jahat? Orang jahat sebelum. Orang jahat itu pohon baik atau pohon buruk? Iya, pohon buruk. Kan dia pohon buruk. Udah cukup. Shh. Nih kata Yesus nih. Yesus bilang gini nih. Kata Yesus nih ya, bukan kata saya loh. Kalian memang suka ngingkarin kata Yesus ya. Tidak. Ini kata tidak mungkin. Sekali lagi saya ulang ya. Tidak mungkin. Artinya tidak ada kemungkinan. Pohon yang baik menghasilkan buah baik. Pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Pertanyaannya, ketika Yesus mengatakan tidak mungkin pohon buruk menghasilkan buah baik, menurut Anda, Paulus yang pohon buruk itu mungkin tidak berbuah baik? Ya, kalau menurut saya sih, kalau saya Allah, Bapa di surga yang menghakimi, ya bisa aja enggak.
Saya tanya kau bukan sebagai Tuhan karena kau bukan Tuhan. Kau di sini tidak mewakili Tuhan. Yang kutanya kau mewakili orang Kristen. Sebagai orang Kristen, si Paulus yang pohon buruk ini mungkin tidak berbuah baik. Kok kemana-mana? Kok jadi Tuhan pula kau di sini? Iya, bisa mungkin karena dia udah bertobat, Bu, menjadi percaya sama Yesus. Ya. Itulah kenapa aku bilang kau dengan Yesus bertentangan. Yesus mengatakan tidak mungkin pohon buruk berbuah baik sebagai pengajar, nggak mungkin. Ada orang bertobat sebagai pengajar dan rasul. Tapi kau berkata mungkin, makanya aku bilang kau sesat. Kau sesat karena kau mengingkari perkataan Yesus. Yesus mengatakan tidak mungkin dan kau mengatakan mungkin. Kau dengan Yesus saja udah bertentangan. Yang saya tahu sudah, tadi clear. itu, Bu, nabi palsunya yang mana ini? Siapa menurut Ibu Paulus nabi lah. palsu? Kan udah aku buktikan Paulus. Berarti bukan Yesus ya, Bu ya? Yesus palsu menurut orang Yahudi. Oke. Ada satu Makanya lagi dia nih, mati Bu. terkutuk. Ada satu lagi nih, Bu. Di dalam agama ada yang namanya neraka dan surga. Siapa sih yang menurut Ibu yang penghuni neraka dan penghuni surga? Dalam agama Islam, yang penghuni neraka yang kekal itu adalah kaum kafir dari kalangan penyembah berhala bertuhan banyak dan mereka tidak mengikuti perintah Allah, menolak Nabi Muhammad sebagai Rasul, menolak Nabi Isa sebagai Rasul. Mereka adalah kaum kafir, musyrik, kaum munafik dan kaum muslim yang juga kufur kepada Allah disebut dengan munafik. Mereka yang masuk neraka. Yang masuk surga itu adalah yang beriman dan beramal soleh. Seperti itu. Berarti hanya dua pertanyaan saya, Bu. Apakah Kristen atau Islam? Di mana di situ apanya tempatnya? Kan ada dua ini tempatnya ini. Kristen itu masuk ke dalam istilah kafir, musyrik, jahil, zindik, fasik, bahlul, dungu. Banyak gelarnya. Kafir karena menolak perkataan Yesus, menolak perkataan Nabi Muhammad. Syirik, Tuhannya 3, ngakunya 1. Munafik, Tuhannya 3 ngaku 1, adalah 3 ngaku 1 pula. Zindik, mengada-adakan yang tidak ada dasarnya. Jahil, mengamalkan yang tidak ada dasarnya. Dungu, KBBI nggak paham. Kekal artinya sama dengan mati. Tuhan sama dengan manusia. Ayam sama dengan bebek. Jadi kalian itu banyak gelarnya. Kafir, musyrik, zindik, fasik. Fasik keluar dari pemahaman yang sebenarnya dari nabi-nabi Israel. Tuhannya Nabi Israel itu satu, Tuhannya kalian Trinitas. Jadi kalian tuh banyak gelarnya nih. Kafir, musyrik, zindik, fasik, dungu, akut, gelang, ungu. Nggak bisa diobati lagi. Tapi iya, Bu, tapi di dalam ajaran Ibu kan, yang saya tahu, Bu, ini pandangan Ibu, ilmu pengetahuan Ibu, ini kan agama Ibu ada neraka, ada surga. Di agama saya juga, kepercayaan saya ada neraka dan ada surga. Siapa sih penghuni neraka dan penghuni surga, Bu, menurut Ibu? Kalau contohnya Kristen. Tunggu bentar, siapa dulu bentar. Aku bentar dulu, bentar ya. Aku turunkan ilmuku dulu kepada anak muridku dulu ya. Karena aku mau istirahat bentar ya. Iya. Ini sudah mulai. Bunda Gembala, akan kuserahkan pada engkau Mika. Terimalah segala kuasa. Kau yang menghendek pasien seterusnya. Iblis itu, Bu ya. Hati-hati, ada suara iblis, ada suara malaikat, Bu ya. Itu iblis jahat itu. Udah siaga dulu. Kau sama sekretarisku ini ya. Aku mau istirahat dulu ya. Assalamualaikum. Tante Mika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Tante Mika diambil alih ya. Baik, Bunda Gembala mau closing dulu ya sebelum Tante Mika ambil alih. Tadi bentar dulu nih. Tadi saya udah mendapatkan screenshot tentang Darlian. Dia ngaku polisi dan ternyata bukan. Lokasi dan keluarganya sudah saya dapati. Informasinya di mana, daerahnya di mana. Mudah-mudahan nanti kita bisa bikinkan VT dan kita viralkan dan kita proses terhadap akun bernama Darlian. Aku belum bisa buka kamera ya teman-teman ya. Jadi mohon di follow biar bisa bisa tunjukkan lokasinya, keluarganya, orang tuanya, temannya, bahkan Siaga Gulu Tapi si dia, Darlian. tunggu. Emang dia ngaku polisi ya di bawah di typing. Katanya tadi ada yang ngaku tadi. Katanya ada yang ngaku polisi katanya.
Tapi yang sedengar Iya, tuh dia Bu. udah ngaku polisi, cuman ada yang Tanya dulu Tante Mika. diam dulu si agak gulo. Oh, Kau ya. diam dulu si agak gulo. Aku lagi ngomong sama Tante Mika. Enggak, kalau dia nggak ngaku polisi, kita nggak boleh bilang dia ngaku polisi. Tapi aku bilang begini tadi, kalau kau polisi sekalipun Nanti aku kan nggak ada takut. rekamannya. Kenapa? Ada rekamannya nanti. Ada rekamannya, ada. Nanti Ada. kirim. Ya. Nanti kirim. Mm-mm. Nah kalau saya memang nggak takut, jangankan dia ngaku-ngaku polisi, ngaku presiden pun aku nggak takut. Kenapa? Karena aku punya basic data ketika bicara. Mau di Polisi bahkan tidur aku- dia itu. Wah, Iya nggak sabar dulu saya dulu. Kau nanti sama Tante Mika aja Jadi deh. tadi apa pertanyaanmu, Dek? Dek, pertanyaanmu apa tadi, Dek? Tunggu dulu Ini, aku potong Tante. dulu Mika. Aku pikir kau tadi. Oh iya. Tante, mau saya tanya Bentar ini. dulu, saya agak kulo, sabar dulu ya. Saya mau bicara dulu ya. Sabar dulu dek. Saya agak sabar ya dek. Bunda mau ini dulu, mau closing. Teman-teman ya, mungkin kalian melihat saya ini manusia. Saya bukan seorang yang bisa kalian paksa menjadi yang kalian mau. Dan kalian tahu nggak, saya ini bukan hanya berdialog dalam konteks dakwah. Saya juga memerangi kebodohan dan memerangi orang-orang yang coba menjajah hak saya sebagai warga negara Indonesia. Perlawanan saya tentu keras karena itu merampas hak saya. Maaf, itu mewakili diri sendiri. Jadi kalau kalian lihat saya kok Unirifa kok keras banget sampai ngata-ngatain anjing. Pertama, kata-kata anjing itu bukan dari saya. Itu kata Yesus. Maaf. Dan bahkan diakui sama Ibu Rita Wahyu. Nih saya tunjukkan data nih. Ibu Rita Wahyu yang bilang nih. Ini saya pakai data nih. Yesus pun menggunakan terminologi anjing untuk merujuk bangsa non-Yahudi. Itu loh. Artinya ketika saya kata non-Yahudi itu anjing menurut Yesus, itu bukan fitnah. Dalilnya ada. Nah, yang saya minta, kalau kalian bilang Nabi saya mengatakan kami perempuan setara dengan anjing, mana datanya? Jangan kalian ngada-ngada yang nggak ada. Ini dunia sosial media, bos. Walaupun video kita dipotong-potong, saya punya dokumentasi video utuhnya. Saya insya Allah berani untuk mempertanggungjawabkan setiap omongan saya, karena saya seorang akademisi. Ya, kalau kalian bilang ini lagi sipot ini, baca konsepsinya. Apa? Bukan konsepsi, baca konsepsi. Konsepsi itu pandangan orang. Pot, sudahlah typing cepat-cepat salah pula. Konsepsi itu pandangan tentang konsep. Maksudmu mungkin baca konteksnya. Konteks ayatnya memang begitu. Apa konteksnya? Seorang perempuan Kan'an yang minta tolong sama Yesus, yang Yesus katakan di awal penolakan bahwa dia adalah bani anjing. Nah, apa sih ini? Itu loh. Saya akhiri diskusi dan debat para pelog Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.